Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah pasang susuk penglaris Jumat Legi. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Silakan Mbak. Bu, dilihat-lihat dulu. Ini ada produk terbaru, teriak Sekar. Ini untuk apa Mbak? Tanya pembeli. Ini krim wajah Bu. Ya dijamin nanti kulit wajah ibu jadi cerah, ucap Sekar. Salah satu pembeli yang datang kepada Sekar karena tertarik ingin melihat produk kosmetiknya. Sekar selalu bersikap ramah kepada para pembeli yang datang ke situ, supaya pembeli tersebut nyaman. Setiap harinya Sekar bekerja di sebuah mall. Dia bekerja sebagai sales. Pekerjaan menjadi sales gampang-gampang mudah. Karena setiap harinya Sekar selalu harus mencari target penjualannya. Jadi dia harus terus mencari pelanggan lain agar dapat membeli produk yang ditawarkan oleh Sekar. Sekar menjadi sales produk kosmetik. Setiap hari dia teriak-teriak untuk menarik pembeli. Namun hanya beberapa orang saja yang menghampiri Sekar. Kebanyakan yang menghampiri Sekar, mereka hanya penasaran ingin melihat produk yang terbaru. Tidak hanya Sekar saja yang menjadi sales di situ, akan tetapi banyak juga temannya. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan agar produk yang ditawarkan tersebut laku. Sebelum menjadi pekerja sales, Sekar ini bersekolah di sebuah SMA yang ada di daerahnya. Dia bersekolah dengan mengambil jurusan IPA. Namun pekerjaan yang dia kerjakan menjadi sales, ya tidak masalah. Sekar bekerja untuk membantu kebutuhan ibunya dan kedua adiknya. Saat sedang sekolah, Sekar tadinya bingung mau bekerja apa nantinya setelah lulus sekolah. Sekar tengah ujian semester, dan sebentar lagi dia akan melaksanakan ujian sekolah. Detik-detik kelulusan semakin dekat. Sekar pun bingung, dan ketika jam istirahat di depan kelas, Sekar melamun sendirian sehingga dia ditegur oleh salah satu teman kelasnya. "Kamu kenapa, Kar? Kok ngelamun gitu sih?" tanya Yuli. Seketika Sekar yang sedari tadi melamun terperanjat dikagetkan kedatangan Yuli. Gak apa-apa Yul," ucap Sekar. "Yang benar kamu, Kar. Seperti banyak pikiran, kamu itu loh. Cerita sajalah, Kar, sama aku." Iya Yul, aku bingung nanti setelah lulus sekolah mau kerja apa ya, ucap Sekar. "Oh gitu, gak usah dipikirin lah, nanti saja biar berjalan mengalir dengan sendirinya." "Gak bisa Yul, aku harus cepat cari kerja mulai sekarang. Aku tidak mau setelah lulus menganggur, aku mau bantu ibuku," ucap Sekar. "Iya Kar, aku tahu itu, tapi mendingan kamu fokus untuk ujian sekolah dulu aja. Setelah lulus baru kamu bisa pikirkan itu." Sekar pun hanya menghela nafas panjang mendengar apa yang dikatakan oleh Yuli. Hingga tiba di mana Sekar ujian sekolah. Di dalam kelas, Sekar termasuk anak yang pintar selama ini. Sekar selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Hari ini, Sekar melaksanakan ujian sekolah. Meskipun begitu, Sekar selalu tenang. Beberapa hari kemudian ujian sekolah pun selesai, tinggal menunggu hasil dari nilai ujian sekolahnya. Sepulang sekolah, Sekar selalu pulang dengan menggunakan angkutan. Karena dia tidak memiliki kendaraan sepeda motor, namun Sekar tidak pernah malu naik angkutan ke sekolah. Sesampainya di rumah, Sekar biasanya langsung menemui ibunya yang sedang memasak untuk jualannya besok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab ibunya dari dalam rumah. "Sudah pulang, Nak?"
Gimana ujiannya? Iya Bu, udah selesai. Lancar alhamdulillah Bu, lancar semuanya. Tinggal nunggu hasil ujiannya saja ini, jawab Sekar. Semoga nilai kamu bagus-bagus ya Kar. Amin Bu. Kemudian Sekar pun masuk ke dalam kamar untuk berganti baju. Setelah ganti baju, dia bantu-bantu ibunya masak. Sini aku bantuin Bu. Kamu gak capek emangnya? Enggak Bu, gak apa-apa. Sekar pun kemudian membantu ibunya membuat adonan kue, serta menggoreng bawang. Ibu Rusna ini berjualan kue dan cemilan ringan yang dibungkus kecil-kecil dengan plastik. Kue dan jajanan itu nantinya Ibu Rusna titipkan ke warung-warung. Kesehariannya Bu Rusna ini bekerja serabutan. Setiap pagi Bu Rusna mengirim kue dan jajanan ke warung. Kalau ada panggilan dari tetangga yang menginginkan jasa Bu Rusna, dia bersedia. Tapi kalau tidak, ya Bu Rusna hanya di rumah saja. Penghasilan yang didapat juga tidak menentu. Apalagi Bu Rusna harus membiayai sekolah ketiga anaknya. Tapi meskipun begitu, Bu Rusna selalu berusaha dan berdoa, hingga akhirnya Bu Rusna bisa menyekolahkan anak-anaknya. Meskipun uang jajan yang diterima Sekar dan ketiga adiknya tidak banyak, tapi mereka tidak ngeyel. Ketiga anaknya selalu mengerti dengan keadaan ibunya. Bapaknya Sekar sudah meninggal pada saat Sekar masih kelas 1 SMP. Bapaknya meninggal karena sakit komplikasi yang dideritanya. Keluarganya tidak bisa untuk membiayai pengobatan bapaknya hingga pada akhirnya Bapak Sekar meninggal dunia karena penyakit yang telah menggerogoti tubuh bapaknya. Bu Rusna terkadang jadi buruh cuci di rumah tetangga kalau ada yang menyewa jasanya, dan terkadang dia mulung barang-barang bekas untuk menambah-nambah penghasilan. Sekar malu karena tidak bisa membantu ibunya, karena waktunya susah, dia pulang sekolahnya itu sore. Jadi kalau mau bekerja, bantu ibunya tidak ada waktu, hanya dia membantu-bantu setiap sore hari untuk masak saja. Apalagi Ibu Rusna melarang keras Sekar untuk bekerja karena masih sekolah. Jadi setelah lulus sekolah nanti Sekar ingin sekali untuk mencari pekerjaan supaya bisa membantu ibunya. Singkat ceritanya, hari kelulusan sekolah pun tiba. Semua murid sangat menanti-nantikan hari kelulusan tersebut. Pengumuman murid yang mendapat peringkat pun dilaksanakan. Dan saat itu Sekar mendapat peringkat 1 di kelasnya. Setelah kelulusan Sekar ini langsung mencari pekerjaan kesana kemari. Dengan bekal ijazah lulusan SMA, dia berharap dapat pekerjaan yang layak. Saat itu Sekar mencari pekerjaan kesana kemari sendirian dengan naik angkutan. Dari pagi sampai sore dia keliling mencari pekerjaan, namun belum juga dia diterima. Lelah letih lesu dirasakan oleh Sekar. Ketika dia sedang berjalan di pinggir jalan, dia melihat sebuah taman kota. Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di taman kota tersebut. Dengan langkah yang bermalas-malasan, Sekar menuju ke bangku yang ada di taman. Sekar duduk di bangku taman sembari melihat ke sekeliling dengan hiruk-pikuknya kota itu. Sore itu terlihat banyak orang yang berlalu lalang, entah orang sepulang kerja atau sekedar jalan-jalan. Dia melihat banyak sekali pedagang kaki lima di depan taman. Rasa dahaganya sangat terasa sekali, akan tetapi dia hanya bisa menelan ludah karena uang yang dibawa Sekar pas-pasan. Itu juga untuk bayar ongkos pulang naik angkutannya. Kalau uang itu dia gunakan untuk membeli minuman, ya dia tidak bisa pulang. Hari semakin petang, Sekar pun segera untuk pulang ke rumah, takut kemalaman. Jarak rumahnya dari kota itu sekitar 20 menitan dengan naik angkutan umum. Sesampainya di rumah, Sekar merasa malu karena belum mendapatkan pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Ibu Rusna dengan membukakan pintu. Gimana Kar? Kamu udah dapat kerjaan? Loh, kamu kenapa kok wajahnya lesu seperti itu? Kamu capek ya? Ya udah, ya masuk dulu, cecar Ibu Rusna. Belum Bu, aku sudah kesana kemari tapi belum dapat juga. Aku mandi dulu ya Bu.
ucap Sekar sembari beranjak pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dan melaksanakan sholat, Sekar dengan ibunya beserta kedua adiknya ini makan malam bersama. Sabar ya Kar, kamu jangan menyerah. Ibu yakin kamu pasti dapat kerjaan kok. Mungkin sekarang belum rezeki kamu saja, ucap Ibu Rusna. Iya Bu, jawab Sekar singkat. Malam itu mereka makan malam dengan nasi lauknya ikan asin dengan oseng-oseng mentimun. Tapi meskipun mereka makan dengan lauk seperti itu, mereka sangat bersyukur karena masih bisa makan. Setelah makan malam, Sekar pun beranjak pergi masuk ke dalam kamar. Sebelum tidur, dia menatap layar ponsel terlebih dahulu bermain sosial medianya. Tiba-tiba saja, Sekar mendapat ataupun melihat ada sebuah informasi lowongan pekerjaan di sebuah mall sebagai sales. Dan syaratnya perempuan kelulusan minimal SMA. Sekar pun kemudian berminat untuk mendaftarkan diri pada lowongan kerja tersebut. Keesokan harinya, Sekar langsung bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah mall yang melayangkan lowongan pekerjaan tersebut. Segera Sekar datang dengan naik angkutan umum. Dan dia juga sudah membawa berkas untuk lamaran kerjaannya. Sesamanya di mall tersebut, dia menemui pihak pengelola mall yang ada di kantor. Kemudian, Sekar memberikan lamaran pekerjaannya. Sekar pun pulang ke rumah kembali tinggal menunggu panggilan dari pihak mall. Beberapa hari kemudian, Sekar pun mendapatkan panggilan dari pihak mall. Dengan segera dia datang ke mall tersebut untuk melaksanakan interview terlebih dahulu. Berangkatlah dia ke mall tersebut. Sesamanya di sana, Sekar langsung diinterview. Dan hari itu juga, Sekar diterima bekerja sebagai sales di bagian produk kosmetik. Dia pun senang sekali karena akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Setelah selesai interview, Sekar pun pulang dan ingin memberitahu kepada ibunya kabar baiknya itu. Dengan hati yang gembira, Sekar pulang dengan naik angkutan umum. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam, jawab Ibu Rusna. Sekar pun langsung masuk ke dalam rumah untuk memberitahu kepada ibunya kabar baik. Bu, aku ada kabar baik Bu. Kabar baik apa nak? Aku mulai besok sudah masuk kerja Bu. Wah, alhamdulillah, kamu kerja di mana Sekar? Tanya ibunya. Aku kerja di mall kota Bu, jadi sales. Semoga kamu betah ya Sekar. Iya Bu, jawab Sekar dengan singkat. Keesokan harinya Sekar mulai berangkat ke mall. Di hari pertamanya dia datang lebih awal karena takut terlambat. Hari pertama tersebut Sekar di training terlebih dahulu dan diberitahu bagaimana cara kerjanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tetap saja produk yang ditawarkan oleh Sekar kepada pengunjung mall tidak kunjung laku-laku. Sampai dia itu bingung harus bagaimana cara menarik pembeli. Akan tetapi Sekar tidak menyerah. Dia memiliki akal untuk dapat menarik pembeli. Hingga beberapa pengunjung mall tersebut menghampiri ke arah Sekar untuk melihat produk kosmetik itu. Sekar menjelaskan dengan detail fungsi dari produk yang ditawarkan tersebut dengan sebaik mungkin, supaya customer tersebut tertarik untuk membeli produk kosmetik. Banyak yang mendekat menghampiri Sekar karena ingin melihat dan penasaran, tapi jarang sekali orang yang membeli produk kosmetik tersebut. Sekar tetap saja tidak mendapatkan target setiap harinya. Jadi gaji yang diterima oleh Sekar tidak banyak. Jika Sekar mencapai target setiap harinya, dia akan mendapatkan bonus gaji dan juga gaji yang lebih besar dari biasanya. Bahkan kalau Sekar selalu target tiap harinya, dia bisa naik jabatan. Tapi meskipun begitu, Sekar tidak menyerah. Dia keliling ke seluruh untuk menawarkan produknya. Lumayan setelah keliling seluruh mall, ada 1-2 pembeli yang tertarik membeli produk kosmetik Sekar. Itulah akal yang dipakai Sekar dengan cara berkeliling ke seluruh mall. Dan tidak sia-sia produk kosmetik yang ditawarkan dia itu laku beberapa. Singkat ceritanya, uang gaji dari Sekar selalu diberikan semuanya kepada ibunya untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah kedua adiknya. Sekar hanya mengambil gajinya untuk biaya ongkos saja. Hingga suatu ketika,
Saat dia sedang berkeliling seluruh mall menawarkan produk kosmetiknya, dia berpapasan dengan temannya waktu SMP dulu. Temannya itu rumahnya beda di desa sebelah. Dulunya mereka sangat akrab. Waktu itu Rere berjalan sendirian di mall dengan membawa barang pakaian di tangannya. Sekar melihat barang-barang yang dibeli oleh Rere itu terlihat mewah-mewah dan juga branded. Padahal setahu Sekar, Rere itu dulunya anak orang yang kurang mampu dan mungkin sekarang dia sudah sukses. Mereka pun saling bertegur sapa. Rere? Sekar, kamu kerja di sini sekarang? Kerja apa? Tanya Rere. Iya Re, aku kerja jadi sales produk kosmetik nih. Oh iya, kamu sudah sukses sekarang ya Re, kelihatannya. Rere pun tersenyum menatap ke arahnya Sekar. Kita udah lama sekali gak pernah ketemu ya Kar? Kamu apa kabar? Tanya Rere. Iya kan semenjak lulus SMP kita gak ketemu, SMA-nya juga beda. Baik kok, alhamdulillah Re, jawab Sekar. Gimana kalau kita nongkrong dulu bentar di kafe sana? Ucap Rere sembari menunjuk ke arah kafe. Ya, gak bisa Re. Aku masih kerja, apalagi kerjaku harus ditarget. Lain kali saja ya, kalau hari libur, ucap Sekar. Oh gitu ya? Ya udah kalau gitu aku minta nomor HP kamu aja deh, nanti aku hubungi. Sekar pun mengambil HP di Sakuro yang dipakainya itu. Kemudian dengan senang hati Sekar memberikan nomor HP-nya kepada Rere. Oh iya Re, kamu kerja apa sekarang? Aku kerjanya sama kayak kamu, sebagai sales. Cuma aku di bagian sales motor. Kok kamu sekarang gak kerja Re? Tanya Sekar. Iya ini kan hari aku libur, jadi aku gak kerja lah. Ya sudah, aku pamit dulu ya Kar. Kamu lanjut kerja lagi, nanti kapan-kapan kita ketemu, ucap Rere. Iya Re, hati-hati ya, ungkap Sekar. Rere pun beranjak pergi, sedangkan Sekar kembali melanjutkan pekerjaannya dengan menawarkan produk kosmetik kepada para pengunjung mall. Singkat ceritanya, suatu ketika saat hari libur kerja itu, Sekar mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Segeralah Sekar mengangkat telepon tersebut. Halo, maaf ini siapa ya? Tanya Sekar. Halo Kar, ini aku Rere. Oh Rere, gimana Re, ada apa? Kamu ada waktu nggak hari ini? Nggak ada sih, aku hari ini nyantai aja kok, ucap Sekar. Kalau begitu, kita ketemuan di kafe gimana? Kamu bisa nggak? Iya bisa Re. Mau ketemu di kafe yang mana ya? Di kafe dekat taman kota aja Kar. Aku tunggu di sana ya. Oh iya Re, aku siap-siap dulu ya, jawab Sekar. Hari itu pun Sekar akan bertemu dengan Rere di sebuah kafe yang ada di dekat taman. Sekar pun bersiap-siap untuk bertemu dengan Rere. Dia naik angkutan seperti biasa menuju ke kafe tersebut. Sesampainya di kafe, terlihat Rere sudah sampai terlebih dahulu. Di ambang pintu kafe, Sekar melambaikan tangan ke arah Rere sembari berteriak memanggil nama Rere. Re, teriak Sekar. Sehingga semua mata memandang ke arah Sekar yang ada di dalam kafe tersebut. Sekar pun langsung beranjak menghampiri Rere yang tengah duduk. Maaf nunggu lama ya Re, tadi macet soalnya. Gak apa-apa Kar, kamu mau pesan apa? Nanti biar aku saja yang bayar. Ah gak usah Re, aku gak enak masa dibayarin kamu. Aku pesan es teh aja lah, jawab Sekar. Es teh? Di sini gak ada es teh kali Kar. Udah gak apa-apa kamu pesan aja, sekali-kali aku yang bayarin. Kemudian Sekar pun memilih salah satu minuman serta makanan yang selama ini belum pernah sama sekali Sekar coba. Re, kamu kan kerja jadi sales ya sama kayak aku. Gimana sih caranya supaya capai target? Apalagi sekarang kamu sudah dapat gaji yang tinggi ya pasti ya, cecar Sekar. Oh itu gampang Kar. Kalau kamu mau nanti kamu ikut aku saja gimana? Ikut kemana Re? Udah nanti kamu ikut aku aja. Sekar pun hanya bisa mengangguk mendengarkan perkataan dari Rere. Singkat ceritanya, setelah dari kafe, Rere mengajak Sekar ke suatu tempat.
Mereka naik mobil Rere. Di tengah-tengah perjalanan mereka saling berbincang-bincang. "Ini mobil kamu, Re?" "Iya, Kar." "Kenapa?" "Wah, hebat banget kamu, Re, bisa beli mobil sendiri." Rere pun hanya tersenyum lebar kepada Sekar. Perjalanan yang mereka tempuh untuk menuju ke tempat yang dituju oleh Rere sekitar 2 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Mereka parkir mobil di depan halaman rumah yang terlihat mewah dan megah. "Ayo masuk, Kar. Ini rumah siapa, Re?" "Sudah, nanti kamu juga tahu sendiri kok." Mereka berdua pun segera menyambangi rumah mewah tersebut. "Permisi," ucap Rere sembari mengetuk pintu. Terdengar suara pintu dibuka. "Neng Rere, silakan masuk, Neng. Ajak temannya juga," ucap Mbah Romo. Mereka berdua pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya Mbah Romo. Saat Sekar masuk ke dalam rumah tersebut, dia tercengang ketika melihat semua perabotan yang ada di dalam rumah tersebut sangat mewah sekali. "Gimana ini? Ada apa, Neng Rere?" tanya Mbah Romo. "Biasa, Mbah. Saya mau nambah pasang lagi satu." Mendengar dari perkataan Rere, Sekar belum paham apa yang dimaksud. "Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam ruangan ritual," ucap Mbah Romo. Mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual beserta dengan Sekar. Dia juga ikut. Terlihat di dalam ruangan tersebut, semua interiornya berwarna hitam, serta ada kemenyan yang dibakar dan juga beberapa sesajen, serta ada keris-keris pusaka yang benar-benar keramat terpajang di dinding ruangan tersebut. Sekar langsung merinding ketika masuk ke dalam ruangan itu. "Kamu sudah melakukan puasa mutih kan? Seperti biasa serta puasa ngeblong 3 hari. "Sudah, Mbah, saya sudah paham," ucap Rere. Sekar hanya bisa memperhatikan saja melihat apa yang akan dilakukan oleh Rere. Kemudian Mbah Romo mengambil sebuah benda kecil yang ada di sebuah nampan yang terbuat dari emas. Benda tersebut bentuknya seperti beras kecil, namun berwarna putih gemerlap. Lalu Mbah Romo merapalkan mantranya ketika memasukkan benda tersebut ke bagian alis Rere. Sekar bergidik ngeri dan merinding ketika melihat Rere ternyata sedang memakai susuk. Tiba-tiba saja saat Mbah Romo memasukkan susuk berlian tersebut ke dalam bagian alis Rere, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut. Bulu kuduk Sekar yang menyaksikan seketika berdiri merinding. Setelah selesai melakukan ritual, Rere memberikan sebuah amplop berwarna coklat yang tebal kepada Mbah Romo. "Ini, Mbah, maharnya. Terima kasih ya, Mbah," ucap Rere. "Gimana, Kar? Apa kamu tertarik untuk pasang susuk seperti aku?" Dengan pasang susuk, semua pengunjung pasti akan tertarik dan membeli produk-produk kamu. Selama ini aku seperti ini, makanya aku bisa sukses, Kar, ucap Rere. Seketika di sana Sekar berpikir keras antara mau melakukan hal tersebut atau tidak, karena dia tidak berani. Tapi dia itu butuh sebagai penarik pengunjung untuk membeli produk yang ditawarkan Sekar. Entah setan apa yang merasuki ke dalam tubuh Sekar, sehingga Sekar memiliki niat untuk ikut memasang susuk sama seperti dengan Rere. Tapi dia bingung karena tidak memiliki biaya untuk maharnya. "Tapi aku nggak ada uang, Re, untuk bayar maharnya." "Udah gampang, itu kamu nanti pakai duit aku saja dulu. Kalau kamu sudah mendapatkan uang banyak, kamu bisa kembalikan kepadaku," ucap Rere. "Terima kasih ya, Re. Kalau begitu, aku mau coba deh pasang susuk." "Nah, gitu dong. Ini Mbah teman saya, mau pakai susuk juga katanya," ucap Rere kepada Mbah Romo. Mbah Romo pun tertawa mendengarnya. Lalu Mbah Romo memberikan syarat terlebih dahulu sebelum melaksanakan ataupun melakukan pasang susuk. "Kamu harus melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 7 hari, dan setelahnya kamu harus puasa ngeblong 3 hari, ucap Mbah Romo. "Maksudnya gimana, Mbah? Aku nggak paham, Mbah." "Puasa waktu itu, kamu hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih saja, tidak boleh
yang berasa-rasa dan berwarna. Sedangkan puasa ngeblong, kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 3 hari berturut-turut. Jelas Mbah Romo. Baik Mbah, lalu kapan ritual akan dilakukan? Tanya Sekar. Kamu datang lagi ke sini pada saat hari Jumat Legi, ucap Mbah Romo. Setelah paham dan mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Romo, Sekar dan Rere pun kemudian pulang terlebih dahulu untuk nantinya hari Jumat Legi datang kembali ke sana. Singkat ceritanya, Sekar pun mulai melakukan puasa muti terlebih dahulu selama 7 hari. Saat bekerja, dia terasa lemas karena makan dan cuma minum, hanya sedikit saja. Sehingga ketika bekerja dia tidak banyak bicara karena takut kelelahan jika teriak-teriak. Hingga setelah puasa mutih selama 7 hari telah selesai dilakukan oleh Sekar, dia pun kemudian melanjutkan kembali dengan puasa ngeblong seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbah Romo waktu itu. Namun, karena puasa ngeblong 3 hari ini tidak boleh makan dan minum sama sekali, Sekar pun izin tidak berangkat bekerja dengan alasan sakit. Padahal dia sedang melakukan puasa 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Dia memilih tidak berangkat bekerja selama 3 hari itu karena takut nantinya dia tidak kuat pada saat bekerja ketika menawarkan produk kepada para pengunjung mal itu. Ibu Rusna sebagai ibunya Sekar tidak mengetahui akan hal itu. Beliau pikir kalau Sekar memang sedang sakit dan dia tidak mau makan sama sekali. Singkat ceritanya, setelah puasa muti dan puasa ngeblong itu sudah dilakukan oleh Sekar, hingga tiba di mana hari mendekati hari Jumat Legi, Sekar pun langsung menghubungi Rere untuk minta diantarkan ke rumahnya Mbah Romo. Halo Re, kamu besok sibuk nggak? Besok kebetulan aku libur Kar. Oh ya, kamu kan besok harus ke rumahnya Mbah Romo ya untuk melakukan ritual, ucap Rere. Iya Re, kamu bisa kan anterin aku ke rumahnya Mbah Romo? Bisa lah Kar, kan aku sudah janji mau meminjamkan uang sama kamu untuk bayar mahar kepada Mbah Romo, jawab Rere. Kamu tenang aja, besok aku pasti akan jemput kamu kok, timbal Rere. Makasih ya Re, kamu memang baik sekali kepadaku. Keesokan harinya Rere menghampiri ke rumahnya Sekar untuk berangkat bersama ke rumah Mbah Romo. Ayo berangkat sekarang Kar. Iya Re, jawab Sekar singkat. Lalu mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah Mbah Romo dengan menggunakan mobil Rere. Perjalanan seperti biasa sekitar 2 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di rumah Mbah Romo. Kamu sudah siap kan Kar? Iya siap Re. Permisi. Lalu beberapa saat kemudian, Mbah Romo datang dengan membukakan pintu. Ayo masuk Neng, ucap Mbah Romo, dan kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual langsung. Gimana? Kamu sudah siap? Kamu sudah melakukan puasa kan? Sudah Mbah. Sebelum melakukan ritual, Mbah Romo mengajak Sekar untuk mandi suci terlebih dahulu dengan menggunakan kembang 7 rupa. Sekar pun mengikuti apa saja yang dipinta oleh Mbah Romo. Sekar dibawa Mbah Romo ke kamar mandi dan Rere pun ikut melihat ritual mandi kembang 7 rupa itu. Sekar kemudian diguyur dengan menggunakan air kembang 7 rupa oleh Mbah Romo sembari Mbah Romo merapalkan mantranya. Setelah dilakukannya mandi kembang 7 rupa, lalu mereka kembali lagi ke dalam ruangan ritual. Seketika Mbah Romo pun langsung membakar kemenyan untuk melakukan ritual dengan membacakan mantra untuk memanggil kodam yang nantinya akan dimasukkan ke dalam susuk yang akan dipasang kepada Sekar. Ritual tersebut dilakukan pada hari Jumat Legi karena sesuai dengan weton tanggal lahir Sekar yang sebelumnya sudah ditanyakan langsung oleh Mbah Romo. Weton lahirnya Sekar sesuai dengan hari baiknya untuk memasang susuk. Saat sedang melakukan ritual pemanggilan kodam, seketika di dalam ruangan ritual tersebut ada hembusan angin kencang yang datang serta bau busuk yang menghampiri ke dalam ruangan tersebut. Sontak Sekar dan Rere yang ada di dalam ruangan tersebut merinding, bulu kuduknya berdiri
Kemudian, setelah ritual pemanggilan kodam tersebut masuk ke dalam susuk yang akan dipasang ke tubuh Sekar. "Kamu, sini," ucap Mbah Romo. Sekar pun langsung beranjak mendekati Mbah Romo. Mbah Romo pun mengambil susuk berlian yang ada di nampan yang terbuat dari emas. Kemudian susuk tersebut diambil dan dengan perlahan-lahan Mbah Romo memasukkan susuk berlian dengan bentuknya yang seperti butiran beras itu ke dalam keningnya Sekar. Susuk berlian ini fungsinya untuk menambah daya tarik para pembeli ketika melihat Sekar, dan susuk berlian dapat mendatangkan rezeki sehingga produk yang ditawarkan oleh Sekar itu bisa laris. Mbah Romo kemudian memasukkan susuk berlian tersebut sembari membacakan mantra dengan mulut yang terus berkemat-kamit. Sebenarnya Sekar takut, namun karena kebutuhan yang membuat dirinya seperti ini, apa boleh buat. Sekar memasang susuk berlian terlebih dahulu karena ingin tahu khasiatnya seperti apa. Kemudian Mbah Romo memberikan wejangan kepada Sekar atas pantangan dari susuk itu. "Kamu mau memakai susuk, ada pantangan yang harus kamu ingat." "Pantangan apa, Mbah?" "Pantangannya adalah kamu tidak boleh makan sate dengan tusuk sate. Karena kalau kamu makan sate dengan tusuk sate, khasiat dari susuk itu akan memudar. Dan juga kamu tidak boleh memakan pisang emas, serta tidak boleh makan labu juga mentimun." "Jelas, Mbah Romo." "Baik, Mbah, saya mengerti," ucap Sekar. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, Rere pun membayarkan uang kepada Mbah Romo. Kemudian mereka pun segera pulang setelah membayar mahar kepada Mbah Romo. Singkat ceritanya, Sekar kembali masuk lagi bekerja menjadi sales yang menawarkan produk kosmetik. Hari pertama Sekar memakai susuk tersebut benar-benar terasa khasiatnya. Hari itu, Sekar mendapat banyak pembeli dan membeli produknya. Sehingga hari itu Sekar mendapat target yang sudah ditentukan. Sekar pun sangat senang karena susuk itu benar-benar manjur. "Kalau begini terus, aku bisa kaya raya dan naik jabatan nih, apalagi gajinya naik," gumam Sekar pada diri sendiri. Hari itu dia pulang lebih awal karena produk yang dijual sudah mencapai target. Tidak seperti biasanya, dia selalu pulang malam karena harus lembur dan gaji yang didapat tidak sesuai dengan lelahnya dia bekerja. Semenjak pasang susuk itulah, Sekar menjadi lebih semangat untuk bekerja. Sepulangnya bekerja, dia langsung ditanya oleh ibunya, "Kamu kok sudah pulang, Nak?" "Iya, Bu, tadi aku sudah capai target." "Ibu dari mana?" "Ibu habis nyuci di rumah tetangga ya?" tanya Sekar. "Iya, Sekar, kebetulan ibu dapat panggilan untuk nyuci di rumah tetangga. Mulai sekarang ibu nggak usah lagi kerja ya, Bu. Biar Sekar saja yang kerja," ucap Sekar. "Tapi kan ibu juga masih memiliki banyak tanggungan untuk kalian, Kar. Ibu sekarang menjadi tulang punggung menggantikan bapakmu. Sudah, biar aku saja yang jadi tulang punggung ibu. Ibu mulai sekarang jangan kerja," ucap Sekar. Seketika Ibu Risna meneteskan air matanya terharu mendengar apa yang diucapkan oleh Sekar. Sekar rela menjadi tulang punggung demi kebahagiaan ibu dan adik-adiknya. Singkat ceritanya, beberapa bulan berlalu. Sekar setiap harinya selalu target dalam bekerja, sehingga Sekar mendapatkan uang gajian yang sangat besar. Bahkan baru beberapa bulan saja Sekar sudah bisa merenovasi rumah orang tuanya, dan juga sekarang Sekar sudah bisa membeli motor sendiri. Motor dari hasil kerjanya itu dipakai berangkat kerja setiap hari. Bahkan Sekar sekarang dapat membeli barang apa yang diinginkannya, karena sekarang Sekar sudah dipindah jabatan lebih tinggi. Ibunya pun bangga melihat kesuksesan anaknya itu. Selama ini Sekar telah bekerja dengan sangat keras. Namun, akhir-akhir ini Sekar mendapatkan kejadian yang tidak terduga. Saat dia sedang bercermin di depan kaca, dia sedang menyisir rambutnya, tiba-tiba terlihat bayangan hitam di belakang tubuhnya Sekar terlihat di depan kaca. Kemudian Sekar pun melihat ke belakang. Saat dia lihat ke arah belakang, secara perlahan-lahan, ya kosong, tidak ada apa-apa.
Seketika bulu kuduknya Sekar ini merinding berdiri semua. Dia pun bergegas untuk tidur dan menarik selimutnya. Saat dia ingin beranjak tidur, Sekar sudah memejamkan kedua matanya. Namun Sekar masih tidur ayam-ayaman. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Sekar, Sekar. Sontak Sekar pun terperanjat dan membuka kedua matanya. Saat itu dia langsung keringat dingin merinding ketakutan. Tidak hanya itu, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang berjalan menghampiri ke arah kasur. Plak, plak, plak. Sekar begitu sangat ketakutan. Dengan napas yang tidak beraturan dan tubuh yang merinding, bulu kuduk berdiri semua disertai keringat dingin. Waktu itu selimut ditarik oleh Sekar sehingga semua tubuhnya terbenam di dalam selimut tersebut. Ketika dirasa suara-suara tersebut sudah menghilang, Sekar pun membuka selimutnya dengan perlahan-lahan. Saat dia membuka selimut yang menutupi kepalanya, seketika Sekar terkejut karena tiba-tiba saja di atas kepalanya tepat ada sosok perempuan dengan wajah hancur, penuh dengan darah. Baunya sangat busuk menyeruak di hidungnya Sekar. Sosok itu, matanya tinggal satu dan darah bercucuran. Seketika tubuhnya Sekar kaku, tidak bisa digerakkan dan mulutnya terasa terkunci. Dia ingin berteriak namun tidak bisa karena tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya Sekar pun kemudian pingsan. Dia pingsan tidak sadarkan dirinya sampai pagi. Pagi itu tubuhnya Sekar terasa lemas, akan tetapi dia harus tetap berangkat bekerja. Saat Sekar sedang bekerja, teriak-teriak menawarkan produk dagangannya, tiba-tiba saja dia melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri namun tidak menempel dengan lantai menatap ke arah Sekar. Sosok itu yang dia lihat tadi malam di kamarnya. Namun Sekar tidak terlalu menghiraukan sosok itu karena dia sedang sibuk menjelaskan produk kepada para pembeli. Singkat ceritanya, rezeki yang didapat oleh Sekar semakin berlimpah hingga dia sekarang sudah bisa membeli mobil sendiri seperti Rere. Hingga suatu ketika Sekar ini menemui Rere untuk membayar hutangnya yang kepada Rere, yang pada waktu itu kan dia pinjam untuk biaya mahar pasang susuk berlian. Mereka bertemu di sebuah kafe. Pada saat pertama kali mereka bertemu di kafe itu. Kar, ada apa? Tumben banget kamu ngajak aku ketemuan. Iya Re, aku mau mengembalikan uang yang kamu pinjami sama aku dulu, ucap Sekar. Oh gitu, nggak usah lah, aku ikhlas kok. Ah, enggak lah, aku mau bayar aja, aku kan sudah janji. Lalu Sekar mengembalikan uang yang ada di dalam tasnya kemudian diberikan kepada Rere. Ini Re, uangnya, makasih ya Re, ucap Sekar pada kali itu. Ya udah sama-sama. Oh ya, sekarang kamu sudah bisa beli mobil sendiri ya? Iya Re, alhamdulillah nih. Lalu mereka pun saling berbincang-bincang di kafe tersebut. Saat itu Sekar pulang sore hari, langit terlihat sudah petang, akan tetapi Sekar baru pulang. Dan sesampainya di rumah Sekar langsung mandi. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba Sekar mendengar ada suara wanita yang sedang nyanyi sinden. Seketika bulu kuduk Sekar berdiri merinding. Dia pun buru-buru dan menyelesaikan mandinya. Lalu dia bergegas keluar dari dalam kamar mandi. Saat dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia langsung tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar. Setelah ganti baju seperti biasanya, Sekar bercermin terlebih dahulu di depan kaca untuk menyisir rambutnya. Saat dia sedang bercermin, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebatan bayangan hitam lagi dari depan cermin. Dan bayangan hitam itu melintas di belakang tubuhnya Sekar. Sontak Sekar terkejut, dia membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah belakang. Namun saat dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi ketika Sekar membalikkan tubuhnya kembali ke hadapan cermin, dia terkejut. Wajahnya di depan cermin sangat hancur, penuh dengan borok atau koreng yang bernanah dan penuh darah. Sontak Sekar pun kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Ibu Rusna yang saat itu akan memanggil Sekar untuk makan malam. Beliau terkejut ketika masuk ke dalam kamar melihat Sekar jatuh pingsan di lantai. Sekar, ya Allah Sekar, kamu kenapa nak?
teriak Ibu Rusna. Karena Bu Rusna tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya Sekar, akhirnya Bu Rusna membiarkan Sekar di lantai, dan Bu Rusna berusaha membangunkan Sekar dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Sekar. Dan 15 menit kemudian, akhirnya Sekar pun tersadar. Ketika dia tersadar, Sekar langsung beranjak bangun dan bercermin. Wah, ternyata tadi cuma halusinasiku saja, gumam Sekar. Kamu kenapa, Kar? Kok bisa pingsan seperti itu? Yah, gak apa-apa, Bu, jawab Sekar. Kemudian Sekar pun dan juga ibunya langsung makan malam bersama. Singkat ceritanya, keesokan harinya Sekar berangkat bekerja seperti biasanya. Sebelum menawarkan produk kosmetiknya, Sekar membacakan mantranya terlebih dahulu. Ajiku sarini wulan wong ase linulutan longaku tenangisan tekaku kinasihan teko welas ase marang barang ingsun aja gustiku mane ora asiho deweane wong saagataton podo moro marang aku. Begitulah kira-kira bunyinya ya, kurang lebih teman-teman. Seperti biasa Sekar membacakan mantra tersebut sebanyak 3 kali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mbah Romo. Mantra yang diberikan oleh Mbah Romo tersebut sudah dihafalkan oleh Sekar terlebih dahulu untuk dibaca sebelum dia menawarkan dagangannya kepada para pengunjung mal. Dan setelah membacakan mantra itu, tiba-tiba saja para pengunjung akan datang membeli produk kosmetik yang Sekar tawarkan. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Sekar mendapatkan kabar dari temannya kalau Rere telah meninggal dunia. Dia meninggal akibat kecelakaan yang dialaminya pada saat dia akan pergi ke rumahnya Mbah Romo. Dia berniat akan memasang susuk berlian lagi pada bagian pipinya. Dia mengalami kecelakaan mobil yang dikemudikannya dan benar-benar ringsek parah keadaannya itu. Bahkan tubuhnya Rere juga hancur rusak parah karena kecelakaan tersebut. Sekar yang mendengar kabar kalau Rere telah meninggal dunia, dia langsung datang ke rumah Rere untuk mengantarkan ke peristirahatannya Rere untuk yang terakhir kalinya. Saat melihat jenazah Rere untuk yang terakhir kalinya, Sekar terkejut bukan main karena wajahnya Rere penuh dengan koreng sama seperti yang Sekar lihat dirinya sendiri di depan kaca waktu itu. Sekar menangis ketika melihat tubuh Rere hancur, dan anehnya kedua mata Rere melotot serta mulutnya menganga lebar mengeluarkan bau busuk. Singkat ceritanya, setelah peninggalannya Rere, pada saat malam hari sedang tertidur, Sekar ini bermimpi kalau dirinya mengalami kecelakaan hebat dengan mobil yang dikendarinya itu. Dia bermimpi saat sedang mengemudi mobilnya melihat ada sosok wanita dengan muka hancur menyeberang jalan. Sontak Sekar banting setir ke arah kanan sehingga dirinya jatuh ke dalam jurang bersama dengan mobil yang dikendarainya. Sontak Sekar langsung berteriak, "Wah!" Dia pun yang terbangun dengan napas yang ngos-ngosan, serta keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Untung tadi cuma mimpi, gumam Sekar. Tiba-tiba saja Sekar ingin buang air kecil. Dia pun berjalan ke kamar mandi dengan perlahan-lahan, namun saat dia berjalan, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang mengikutinya dari belakang tubuhnya. Akan tetapi saat Sekar melihat ke belakang, membalikkan tubuhnya, ternyata tidak ada siapapun. Seketika bulu kuduknya Sekar berdiri merinding. Dia akhirnya tidak jadi buang air kecil karena takut, jadinya dia tahan. Ketika dia kembali ke dalam kamarnya, Sekar mencium bau busuk yang teramat sangat menyengat serta anyir darah. Saat Sekar beranjak ke kasur, betapa terkejutnya dari langit atap kamarnya, dia melihat ada bayangan hitam. Bayangan hitam itu kemudian terbang ke arah depan kasur dan dengan perlahan-lahan, bayangan hitam tersebut berubah menjadi sosok wanita dengan wajah yang menyeramkan dan penuh dengan koreng serta matanya melotot tinggal satu. Sekar begitu sangat-sangat ketakutan melihat sosok wanita itu, sosok wanita tersebut yang juga ternyata mengeluarkan suara yang khas. Sosok itu tertawa-tawa cekikikan menatap Sekar, dan dia beberapa saat kemudian sosok itu dengan perlahan-lahan mulai menghilang.
Singkat ceritanya, suatu ketika Sekar sedang menyeberang jalan. Dia akan pergi ke warung depan mall itu, tiba-tiba saja Sekar tertabrak motor. Hingga Sekar terpental karena perutnya Sekar ini terkena stang motor, sehingga Sekar terpental hingga 3 meter. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung berbondong-bondong menolong Sekar. Kemudian Sekar langsung dilarikan ke rumah sakit yang ada di dekat mall itu. Sekar kemudian diperiksa oleh dokter dan kata dokter, sedangkan pihak kepolisian yang menangani kasus kecelakaan tersebut menelepon ibunya Sekar untuk memberikan kabar. Terdengar suara ponsel berbunyi. Saat itu Bu Rusna sedang berada di dapur dan dia sedang memasak, dan mendengar ada suara ponsel berbunyi, langsung jalan terbirit-birit. Halo, selamat siang Bu. Apa betul ini dengan ibunya Sekar? Iya betul Pak, saya sendiri ibunya Sekar. Ada apa ya Pak? Ucap Bu Rusna. Kami dari pihak kepolisian Bu, ingin memberikan kabar bahwa anak Ibu, Sekar, mengalami kecelakaan dan sekarang dia ada di rumah sakit Bu. Iya ya Pak, nanti saya segera ke sana ya Pak, ucap Ibu Rusna. Tidak lama-lama Bu Rusna pun menghentikan kegiatan masaknya dan langsung pergi ke rumah sakit. Sekar dirawat di ruang ICU karena dia mengalami pendarahan yang cukup banyak pada bagian perut. Bahkan Sekar juga mengalami koma. Wajahnya Sekar terlihat memucat dan semakin kurus tubuhnya. Sekar mengalami koma selama sebulan dan akhirnya Sekar bisa bangun kembali seperti semula. Sekar pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah rawat jalan. Singkat ceritanya, Sekar dirawat di rumah dan sekarang kondisi Sekar cukup memprihatinkan. Sekar tidak bisa berjalan dan juga dia tubuhnya semakin kurus. Akhirnya Sekar keluar dari pekerjaannya karena sudah tidak memungkinkan lagi dia bekerja di situ. Ibunya pun hanya bisa menangis melihat keadaan anaknya yang sekarang ini. Perlahan-lahan, uang yang dikumpulkan Sekar habis karena untuk biaya pengobatan dirinya dan untuk menebus obat setiap sebulan sekali, dan harga obat yang ditebus itu tidaklah murah. Sampai mobil milik Sekar pun terpaksa harus dijual. Suatu ketika Sekar selalu teriak-teriak. Kadang tangannya seperti orang yang menari-nari sendiri, membuat Bu Rusna ketakutan. Dan terkadang juga Sekar selalu tertawa-tawa sendiri. Setiap malam Bu Rusna selalu mendengar Sekar nyanyi sinden. Bahkan setiap malam dia akan menyinden serta tangan yang dilenggak-lenggokkan. Hingga pada suatu malam, sehabis Isya, tiba-tiba tubuhnya Sekar ini kejang-kejang dengan mata yang melotot serta lidah yang menjulur ke depan dengan mulut yang menganga. Bu Rusna semakin takut dan panik. Akhirnya beliau pergi ke rumah salah satu orang pintar yang ada di kampungnya beliau. Beliau ini orang pintar yang ahli dalam hal spiritual. Bu Rusna langsung pergi ke rumah ahli spiritual tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Ibu kok panik seperti itu? Tanya Pak Farul. Pak, tolongin anak saya Pak, dia seperti kesurupan Pak, ucap Bu Rusna sembari menangis. Iya Bu, ayo kita ke sana sekarang. Ibu tenang dulu ya Bu. Kemudian mereka pun segera untuk ke rumahnya Bu Rusna. Sesamanya di rumah Bu Rusna, Pak Farul ini diajak masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi Sekar. Astagfirullahaladzim, dia sedang melewati sakaratul maut Bu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Farul, seketika Bu Rusna menangis, tidak kuasa membendung air matanya. Kemudian Pak Farul mencoba menerawang apa yang terjadi dengan Sekar. Ada susuk di wajah Sekar Bu. Susuk Pak? Tanya Bu Rusna. Iya Bu, susuk ini harus segera dikeluarkan karena kalau tidak dia akan susah meninggalnya. Makanya dia mengalami sakaratul maut. Kalau begitu cabut saja susuknya Pak, ucap Bu Rusna. Sebelumnya Ibu siapkan terlebih dahulu daun kelor Bu. Bu Rusna pun segera mencari daun kelor ke rumah-rumah tetangga, dan untungnya salah satu tetangganya ada yang menanam tanaman daun kelor ini. Kemudian setelah daun kelor itu sudah diambil, Bu Rusna pun langsung tumbuk sampai halus. Setelah selesai, daun kelor tersebut pun diberikan kepada Pak Farul. Ini Pak, daun kelornya sudah siap. Pak Farul,
dia akan segera mengeluarkan susuk yang ada di kening sekar. Sebelum dikeluarkan, kening sekar diolesi dulu dengan tumpukan daun kelor yang tadi itu. Lalu Pak Fahrul sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk meruqyah tubuh sekar. Ketika Pak Fahrul membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba saja tubuh sekar semakin kejang-kejang. Sosok yang ada di dalam tubuhnya sekar tersebut memberontak. Pak Fahrul terus membacakan doa-doa untuk mengusir kodam yang sudah menempel dengan tubuh sekar itu. Setelah sosok yang ada di dalam tubuh sekar itu sudah keluar, kemudian Pak Fahrul melepaskan daun kelor tersebut dan mulai mengeluarkan susuk yang ada di kening sekar. Saat mengeluarkan susuk berlian di dalam tubuhnya, nah, sama seperti kita mengeluarkan jerawat. Namun, ketika mengeluarkan susuk, Pak Fahrul terus membacakan doa-doa. Susuk berlian ini, Bu, memakai susuk berlian ini biasanya kegunaannya untuk memikat atau bisa untuk penglarisan. Dan sosok kodam yang ada di dalam tubuh sekar ini yang ditugaskan untuk memperlancar rezeki sekar, ucap Pak Fahrul. Bu Rusna hanya bisa menangis dan nyesek sakit hati, tidak menyangka apa yang telah dilakukan sekar selama ini. Dan setelah susuk berlian tersebut sudah dikeluarkan, Pak Fahrul berbisik ke telinga sekar. Pak Fahrul membacakan syahadat dan beberapa saat kemudian sekar mengembuskan napas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Fahrul. Bu Rusna masih tidak menyangka sekar telah meninggal dunia secepat ini. Pagi harinya jenazah sekar akan dimakamkan dan anehnya wajah sekar jadi penuh dengan koreng, serta keadaan kedua matanya masih tetap melotot dengan mulutnya menganga dan lidahnya menjulur keluar. Meskipun demikian, jenazah sekar tetap akan dimakamkan karena keadaannya sudah tidak bisa dikembalikan seperti semula. Singkat ceritanya, Ibu Rusna sekarang kembali seperti dulu lagi bekerja sebagai penjual kue dan jajanan ringan. Serta kadang menjadi buruh cuci, ya karena beliau ini harus membiayai anak-anaknya sekolah. Meskipun begitu, Bu Rusna harus ikhlas menerima kenyataan. Bu Rusna masih tidak menyangka kalau anaknya berani memasang susuk seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terlanjur dan sudah terjadi. Dari cerita ini, kita bisa ambil hikmah dan pembelajarannya. Ingat, semua rezeki sudah ada yang mengatur. Tidak usah takut, tetap berdoa dan berusaha saja. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki, dan jangan pernah terjerumus dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai hasilnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf apabila banyak salah kata. Semoga kalian bisa mengambil hikmah di setiap peristiwa yang terjadi di video kali ini dan cerita kali ini. Sekian, terima kasih untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Serta terima kasih atas dukungan kalian selama ini, karena channel ini bisa berkembang menjadi sebesar ini berkat kalian juga. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.